العالمين. Taruh depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tudhihu lana biha ma uskilana katalam. Enggak, taruhnya di depan sini. Ya, taruh di depan enggak ya. Taruhnya di depan situ. Enggak berbunyi enggak. Kalau di belakang bunyi. Iya. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi وتوضح لنا بها ما أشكل إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم بدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mata kemana tahu lagi. Wa laqad sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an haitsu qala antum al-yawma fi zamanin al-hawa fihi tabi'un lil ilmi wa sayati 'alaykum zamanun yakunu al-ilmu bihi tabi'an lil hawa. Wa qad kana Ahmad bin Hanbal yaqulu tarakul ilma wa aqbalu 'ala al-gharaib ma أقل العلم فيهم والله المستعان. قال مالك بن أنس رحمه الله لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن من هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحصه ظاهرا. Al-ayyam marrat wa tatajaddad. Kehidupan terus maju. Tahu-tahu kita sudah berada di tahun 1445 ya Hijriah, artinya 1445 tahun lah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari lahirnya, karena ketika zaman Nabi belum ditetapkan tahun Islam. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar belum ditetapkan tahun Islam, maka pada zaman Sayyidina Umar lah baru ditetapkan. Dan pada saat itu mulainya kita dari mana? Ada usulan dari waktu Nabi kita dilahirkan, dari situ kita hitung. Yang kedua, ketika Nabi mati dihitung enggak. Tapi Sayyidina Umar punya usulan dan beberapa sahabat dimulainya dari hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mekah ke Madinah. Di situlah mengadakan tahun Hijriah. Ada sebagian negara Arab yang ngambil tahun Islamnya dari wafatnya Nabi. Itu di Jamahiri Al-Arabiyah Libya mengambil tahunnya ketika zaman Muammar Al-Qaddafi. Tahun baru Islamnya adalah hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia bilang bahwasanya hari yang paling terkesan dan berduka ada ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir biasa, namun putusnya wahyu Allah, sudah tidak ada lagi wahyu Allah tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Hubungan antara langit dan bumi sudah terputus dalam bentuk wahyu. Udah enggak ada lagi, turun lagi dah.
ada lagi Nabi Tukimin, Nabi enggak, itu mah kagak dapat wahyu, itu mah dapat wahwe kali mah. Cabut di sana, cabut aja, gendeng. Kegedean sedikit anunya, volumenya, maka itu kegedean aja. Kita nggak tahu ngegedein yang kecilinnya. Nah begitu. Jadi apa namanya, kita umat Islam telah berada pada 1445 tahun daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah berapa tahun lagi kita tidak tahu, tapi pasti ada ujungnya. Karena bukan saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengasih tahu tentang hari kiamat, semua nabi nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hari akhir, nanti akan ada hari pembalasan, nanti akan ada hari pembangkitan. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malah ana wa yaumul qiyamah kahatain. Artinya keberadaan aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Jadi artinya enggak misah. Tapi waktunya apakah 1500? Nanti kan tinggal dikit lagi tuh. Atau 2000 wallahu a'lam. Tetapi dari beberapa tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat, kelihatannya sudah banyak. Sudah banyak. Di antaranya adalah perang Amerika dan sekutunya menjatuhkan Saddam Hussein, pada dasarnya untuk mengambil ladang emas yang berada di Sungai Euphrates. Itu apabila kali itu, sungai itu kering, maka bawahnya semuanya adalah emas. Dan itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berebut emas. Akhirnya pada perang. Kemudian ada danau di Israel. Ada danau di Israel, itu namanya Danau Tabari kalau dalam bahasa Arabnya. Itu airnya surut gitu ya. Dan apabila surut kering berontang, sudah terjadi kiamat. Itu akan terjadi ya. Banyak lagi, tapi masih lama lagi. Kenapa? Kita lihat masih ibu-ibu yang muda-muda masih banyak hamil nggak? Masih banyak nggak? Ada yang bininya hamil. Nah, itu artinya belum jadi hari kiamat kalau begitu. Belum jadi hari kiamat. Kalau sudah mau hari kiamat udah nggak ada yang hamil bini. Gitu kan, yang muda apalagi yang tua. Gitu kan. Sedangkan yang sudah hamil pun baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semuanya akan teguguran semuanya. Kena dahsyatnya dia punya goncangan bumi ini. Tapi enggak usah khawatir, insya Allah masih lama. Kalau mau kawin aja lagi. Jangan ketakutan. Gua takut nanti hari kiamat. Enggak, kawin aja dulu. Insya Allah dijamin. Enggak. Belum. Zaman terus saja berjalan, namun kita punya akidah yang senantiasa mengiringi perjalanan kita. Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya akidah, punya syariah, artinya aturan dan sistem yang terus membimbing umat manusia sejengkal di dalam kehidupan ini sampai hari kiamat. Umat yang dibekali dengan akidah dengan tauhid, dibekali dengan syariat, aturan hidup, aturan ibadat, aturan apa saja, juga ada sampai hari kiamat, dan dibekali dengan moral, akhlak. Kita mesti berbijak di situ. Jadi kalau kapan kita mansara ala darbi wasal, yang ikutin jalan ini yang 3,
akan sampailah kepada apa namanya pelabuhan aman namanya. Pelabuhan aman. Umat ini dalam kondisi rentang. Umat ini dalam kondisi rentang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak celakakan umat ini. Boleh jadi perang di sana-sana terbunuh umat Islam, tapi habis tidak. Sekarang antara umat Islam dengan Kristen, Islam dengan segala macam campur-campuran, ada firqah-firqahnya, golongan-golongannya, ini hampir sama. Sudah hampir ini di kolong langit terjadi di dunia. Mereka mengakuin bahwasanya umat Kristen itu tinggal 2 miliar. Tinggal 2 miliar. Tambah ntar Konghucu mungkin 1 miliar atau 2 miliar, kemudian Buddha, Hindu dan lain sebagainya sekian juga. Nah, Islam ini hampir meranjak kepada 2 miliar. Umat Islam di dunia ini beranjak kepada 2 miliar. Kok kenapa perkembangannya? Eropa beranak aja udah nggak mau. Orang Eropa beranak aja udah nggak mau. Kawin sih kawin, jalanan di mana dia kawin, tapi menikah dan untuk jadi anak enggak. Maka walaupun bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mereka akan krisis pemuda. Di Jepang sekarang sudah ketulung-tulung. Enggak ada lagi 20 tahun yang akan datang enggak ada generasi yang akan nerusin. Udah pada enggak pernah beranak, emaknya pada. Kalau kita orden banget, baru nikah 3 bulan udah beranak bininya. Kalau kita kan begitu ya, bukan main. Maka di Eropa, di Amerika, itu kan, di Eropa ditanya di rumah sakit, di rumah sakit bersalin, itu yang lahir itu namanya Muhammad, Ali, Husain, Mahmud. Yang kalau perempuannya Khadijah, Aminah, Zainab. Nama orang apa itu? Orang Islam, anak orang Islam yang pada beranak. Lah anak orang mereka nggak ada. Yang namanya John Kennedy, yang namanya apa? Nggak ada yang lahir. 20 tahun ke depan kita sudah mayoritas. Yang paling cepat pastinya ini adalah di Perancis. Karena umat Islam udah hampir 50-50. Dulu nggak ada yang namanya pemain Perancis yang Muslim, nggak ada dulu. Pemain Belanda yang Muslim nggak ada. Pemain Jerman nggak yang Muslim. Lah sekarang sudah hampir Muslim semuanya. Lagi bukannya orang bule, udah orang-orang kita. Artinya orang umat Islam, apakah dari Arab, apakah dari Pakistan, apakah dari Maroko dan lain sebagainya. Alhasil karena kita umat sampai hari kiamat terus mendapatkan bimbingan tauhid, akidah. Selagi kita berpegang itu akan sampai syariah dan aturan baik hablum minallah ataupun hablum minannas, ini tetap harus kita jaga. Hablum minallah ya urusan ibadat. Kemudian hablum minannas, aturan di antara manusia, jual belinya, kawinnya ini, kosan bertetangganya dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah mengatur sejengkal di dalam hidup ini untuk sampai kepada darul aman, kepada negeri yang aman. Kita akan dihantar sampai ke lubang lahat kita kalau berpegang. Ini kadang-kadang beragama pakai muyab. Beragama pakai muyab, pakai bosan, enggak sampai menghantar kita ke kuburan. Pak Ikhwan, sampai saya salatin Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ke kuburan. Nah, aman udah. Aku mau pray dulu ngaji, gua pray dulu sembahyang, gua mau pray berapa urusannya. Enggak, kita akan dituntun, akan diberikan petunjuk sejengkal dalam hidup ini sampai kita dalam kuburan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan mencelakakan ini umat manusia selagi nabinya masih ada. Tapi kita udah enggak punya nabi. Kita sudah enggak punya nabi. Ya kalau anak cucunya mah enggak ada apa-apa. Turun langit geledek apa juga enggak ada apa-apanya.
nabinya ini, nabi kita udah enggak, udah ada. Artinya umat yang rentang bisa saja celaka, akan turun musibah berat dan lain sebagainya. Karena nabi kita udah enggak ada. Dulu apabila ada sesuatu yang genting, nabi kita minta ke langit, beres sudah urusannya. Sekarang udah siapa yang doain? Wah, ada cucu-cucunya Habib pret. Enggak ada. Sama mereka sama kita. Emang ada nih salah satu yang bukannya cucu Nabi di sini? Enggak ada. Encek Peyang juga cucu Nabi. Encek Peyang juga cucunya Nabi. Kita semuanya cucunya Nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Enggak boleh kita membedakan bahwa kita mau umatnya Nabi Muhammad. Enggak, umat semuanya Nabi, semuanya sama. Ada salah satu di antara kita yang bukan cucunya Nabi. Lah yang paling jelek banget juga bodet banget tetap cucunya Nabi. Paling kagak cucunya Nabi Muhammad paling kagak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Paling kagak ya cucunya Nabi Daud alaihissalam. Semuanya cucunya Nabi. Gitu. Maka jangan terlalu takut sama Habib. Oh, enggak. Sama-sama cucunya Nabi. Sama-sama cucunya Jangan terlalu takut apa, bukan hormatin aja, tapi jangan nyembah mereka. Jadi sekarang udah banyak yang nyembah nih soalnya. Saudara, nggak ada Pondok Gede Jatiwaringin yang sekolahnya di Habib itu dari saya, Haji Bahrudin, begitu kan, Mahdi, Haji Tirmizi, 4 sekolahnya paling tahu begitu tentang Habib. Belum ada satupun yang sekolah di Habib di sini. Gitu. Tapi guru saya nggak ngajarin begitu, nggak ngajarin mesti jom tahu bolak-balik lain sebagainya. Nggak, biasa saja. Biasa aja. Artinya apa? Semuanya kita cucunya Nabi. Tuh, ingat bahwasanya nggak ada makhluk manusia yang bukan cucunya Nabi. Pahamin? Semuanya cucunya Encek Peyang itu encek yang kagak sunat, dia juga cucunya Nabi. Cuma dia namanya kafir aja, tapi tetap cucunya Nabi. Dan yang terakhir dibekali dengan akhlak untuk sampai kepada daril aman. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara ini umat selagi masih kita istighfar. Selagi umat ini masih doyan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh, bid'ah katanya. Asa bodoh. Gitu. Dia mah maksudnya yang bid'ahnya itu apa? Berbunyi. Astagfirullah rame-rame itu kagak ada katanya. Adapun istighfar mau istighfar. Nengka kita kan suka yang rame-rame. Udah kebanyakan manusia mestilah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, rame-rame. Supaya ada semangat. Kalau sendiri-sendiri pegang tasbih, ada yang astagfirullahnya pakai 1000. Agak itu juga ustadznya kadang-kadang sampai 11 juga. Lama banyak amat ya istighfarnya. Subhanallah. Jadi selagi kita masih istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara umat ini. Wallahu subhanahu wa taala.